Di saat kita mengikuti perayaan misa pada hari Minggu, seringkali kita mengucapkan doa syahadat atau doa aku percaya dengan begitu lantang, dengan begitu gagah. Ketika kita mengucapkan syahadat, apakah para sahabat tahu apa yang para sahabat ucapkan? Jika para sahabat belum tahu makna dari setiap poin-poin dalam doa aku percaya, maka saya mengundang para sahabat untuk menyimak setiap poin-poinnya dalam channel Tonsilaus. Nah, poin pertama yaitu tentang Allah Bapa sudah kita bahas dalam video kemarin. Kemudian poin yang kedua tentang Yesus, Putra Tunggal Allah, sudah juga kita bahas. Silakan para sahabat menyimaknya dalam link di atas. Nah, dalam video kali ini, dalam kesempatan ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa orang Kristen memanggil Yesus Tuhan. Apa alasannya dan apakah ada bukti Alkitabianya? Untuk itu para sahabat, mari kita simak apa kata Alkitab. Alasan yang pertama, karena Allah Bapa atau Yahweh sendiri yang memanggil Yesus adalah Allah. Buktinya mana? Buktinya mari kita baca di kitab Ibrani pasal 1 ayat ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi para sahabat, di ayat di atas, Yahweh atau Allah Bapa menyebut Yesus adalah Allah dan sebagai anaknya. Jadi Yesus disebut Allah dan juga sebagai anaknya. Alasan yang kedua, mengapa Yesus dipanggil Tuhan? Karena Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, dari mana kita tahu? Mari kita baca di Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 13. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, dalam ayat ini para sahabat, Yesus tidak menolak sebutan yang disampaikan oleh para murid kepadanya. Justru Yesus menyetujui apa yang disebut oleh para murid. Nah, mungkin para antikristus pasti dalam hatinya berkata, kata Tuhan dalam ayat ini sama artinya dengan kata Tuhan. Nah, daripada kita bingung, maka mari kita melihat konteksnya. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Adonai selalu disematkan oleh orang Yahudi untuk memanggil Yahweh atau Allah Bapa. Bahkan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Alasan ketiga mengapa Yesus dipanggil Tuhan, karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wow. Para sahabat, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Bapak Abraham lahir, Yesus telah ada. Nah, kita tahu dari Alkitab bahwa jarak Bapak Abraham dan jarak Yesus menjadi manusia yaitu 2000 tahun. Nah, adakah manusia seperti itu? Tentu tidak ada, kecuali hanya Tuhan atau hanya Allah saja. Nah, Yesus, Sang Firman, sudah ada bersama dengan Bapa sejak kekekalan.
melalui dialah, melalui Yesuslah, atau melalui Sang Firmanlah Allah menciptakan segala sesuatunya. Tanpa Sang Firman, maka Allah akan bisu, tak bisa menciptakan sesuatu. Nah, bisa kita membacanya dalam Injil Yohanes, pasal ke-1 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat ke-14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu oleh Firman, yaitu Yesus. Ayat ke-14, Firman itu telah menjadi manusia. Alasan yang keempat, mengapa Yesus dipanggil Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Nah, dari mana kita tahu para sahabat? Kita bisa membacanya di Injil Matius, pasal yang keempat. Ketika Yesus telah berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum di padang gurun, maka datanglah iblis mencoba Yesus 3 kali di padang gurun. Tetapi jawaban Yesus kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dari pernyataan ini, dari pernyataan Yesus kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Sebab siapa yang dicobai Yesus dalam ayat ini, itu artinya dia mencobai Tuhan. Jadi iblis mencobai Tuhan. Dia mencobai Yesus sama dengan mencobai Tuhan. Nah, alasan yang kelima mengapa Yesus dipanggil Tuhan, karena Yesus berkuasa mengubah firman, bahkan mengenakan frase aku. Nah, bisa kita lihat di Injil Matius pasal ke-5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, pada ayat di atas Yesus mengubah firman Allah dalam perjanjian lama, yaitu pertanyaannya, siapakah yang sanggup mengubah firman Allah? Tentu saja manusia tidak bisa, kecuali hanya Tuhan. Nah, hanya Tuhan sajalah yang mampu mengubah firman Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Alasan yang keenam, mengapa Yesus dipanggil Tuhan? Karena Yesus sering memakai kata aku adalah, yaitu ego emi dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya anihu. Anihu dalam bahasa Ibrani. Nah, di perjanjian lama sering digunakan oleh Yahweh atau oleh Allah Bapa. Tetapi dalam perjanjian baru, seringkali Yesus menggunakan frase yang sama, yaitu ego emi. Artinya aku adalah. Contoh-contoh dari perkataan Yesus dengan menggunakan frase aku. Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur. Aku adalah kebangkitan. Nah, tentu masih banyak frase yang lain kata aku yang diucapkan oleh Yesus. Nah, biasanya yang berkata aku adalah hanya Allah Yahweh, hanya Allah Bapa saja yang punya otoritas. Tetapi Yesus sering menggunakan frase tersebut, sama seperti apa yang Allah Yahweh katakan. Jadi Yesus adalah Tuhan atau Allah. Alasan yang ketujuh, mengapa Yesus dipanggil Tuhan Allah? Karena
Para rasul mengakui Yesus adalah Tuhan Allah. Yang pertama dari Rasul Petrus. Petrus menyebut Yesus adalah Tuhan Allah. Mari kita cek di Markus pasal ketiga ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Dikisahkan bahwa Petrus dipilih oleh Yesus untuk mewartakan Injil. Tetapi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7, Petrus mengatakan Allah memilih aku untuk memberitakan Injil. Jadi dari kedua kitab di atas, Petrus mau mengatakan atau menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, selain Rasul Petrus, para sahabat, Rasul Yohanes juga mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Dari mana kita tahu? Bisa kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu atau Yesus itu adalah Allah. Dan Yohanes pasal 1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi di pangkuan Bapa artinya ada di dalam diri Allah, ada di dalam diri Bapa, yaitu Yesus sebagai Sang Firman sebelum dia menjadi manusia. Kemudian Rasul Thomas pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dalam Yohanes pasal ke-20 ayat ke-28. Alasan ke-8 mengapa Yesus dipanggil Tuhan? Karena Yesus lahir dari benih Roh Kudus, bukan hasil hubungan biologis sama seperti kita manusia biasa pada umumnya. Alasan yang ke-9 mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena kelahiran dan kematian Yesus telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Nah, contohnya dalam kitab Mazmur, dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mika. Jadi kelahiran, kematian, dan kehidupan Yesus sudah dinubuatkan. Alasan yang ke-10 mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus tidak punya dosa. Silakan cek di dalam Alkitab, tidak ada satupun dosa yang dilakukan Yesus. Alasan ke-11 mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus memiliki begitu banyak mujizat. Alasan ke-12 mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia sama seperti Allah Bapa sendiri. Alasan yang terakhir, para sahabat, mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus bisa bangkit dari kematian dan bisa naik ke surga disaksikan oleh orang banyak. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang bisa bangkit dari kematian sama seperti Yesus kemudian naik ke surga, kecuali hanya Yesus. Dan itu bukti adalah keilahian atau Tuhan Yesus Kristus. Itulah alasannya mengapa Yesus disebut Tuhan, dan tentu masih banyak alasan-alasan lain, bukti-bukti Alkitabiah mengapa Yesus disebut Tuhan dalam poin kedua syahadat Gereja Katolik. Nah, para sahabat, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai kita sekalian. Amin.